Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Saudara-saudari, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada non-muslim dalam aspek ibadah dan muamalah. Saudara-saudari yang rahimakumullah, pokok pembahasan akan saya sampaikan di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu definisi akhlak kepada non-muslim. Lalu bagaimana kita berakhlak di bidang muamalah, yaitu bidang ekonomi, sosial, hukum, kenegaraan, dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang akhlak dalam bidang ketuhanan dan peribadatan. Saudara-saudari, berikutnya yang ini definisi tentang akhlak, sebagaimana kita berulang-ulang menjelaskan tentang definisi. Ini yang paling singkat menurut saya, bahwa akhlak itu adalah sifat, budi pekerti, dan tingkah laku yang melekat pada diri seorang muslim dalam berinteraksi dengan non-muslim dalam konteks pembahasan kita kali ini. Ya, nanti yang disebut aspek muamalah yaitu ekonomi, sosial, hukum, kenegaraan, dan lingkungan, dan ketuhanan, serta peribadatan. Berarti akhlak kepada non-muslim di sini itu adalah bagaimana sifat kita, budi pekerti kita, dan tingkah laku kita saat berinteraksi dengan non-muslim, bidang ekonomi, sosial, hukum, kenegaraan, lingkungan, dan ketuhanan, serta peribadatan. Akhlak kepada non-muslim bidang muamalat, yaitu ekonomi, sosial, hukum, kenegaraan, dan lingkungan. Di sini Islam dipahami dari Al-Quran, dari hadis, dan dari pendapat para ulama yang memahami Al-Quran dan hadis. Bisa disimpulkan secara sederhana bahwa Islam mempersilahkan pemeluknya untuk berinteraksi dengan pemeluk agama lain pada masalah-masalah yang bersifat umum seperti sosial, ekonomi, masalah lingkungan. Islam tidak melarang muamalah sesama muslim dan non-muslim. Di sini ada satu dalil Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fil ladzina wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini di dalam Quran surat Al-Mumtahanah atau surat yang ke-60 ayat 8. Penjelasannya, jadi ahli tafsir yang namanya Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menjalin hubungan, dan berbuat adil dengan setiap orang dari agama yang lain yang tidak memerangi kalian dalam agama. Ini ada dalam kitab Jami'ul Bayan fit Ta'wilil Quran. Berikutnya dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Allah tidak melarang kalian berbuat ihsan baik terhadap orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dalam agama dan juga tidak menolong mengeluarkan wanita dan orang-orang lemah, yaitu Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sedangkan berikutnya ini ada dalil dari hadis tentang akhlak kita kepada non-muslim bidang ekonomi. Ya, ini kejadian setelah perang Khaybar. Walau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menundukkan kabilah-kabilah Yahudi, namun tetap saja beliau menjalin hubungan jual beli menurut Islam dengan mereka. Jadi jual beli ini adalah suatu interaksi hubungan yang setara, itu walaupun kabilah Yahudi di Khaybar itu sudah ditundukkan dalam peperangan, namun Rasulullah tetap melakukan di situ adalah jual beli, bukan pemaksaan berdasarkan keinginan-keinginan maupun kepentingan umat muslim saja, tetapi ada interaksi setara dengan jual beli yang biasa dilakukan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempercayakan pengolahan ladang-ladang beliau di negeri Khaybar
kepada orang-orang Yahudi dengan ketentuan bagi hasil. Ini disarikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun Imam Bukhari. Dalam bidang sosial, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 121. Yang dilarang dalam ayat ini adalah daging sembelihan. Adapun sayuran, buah-buahan, makanan laut, kue dan lainnya dari orang kafir maka tidak ada masalah selama tidak ada zat haram. Dan ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjual beli dengan pabrik-pabrik yang dimiliki orang non-muslim, bahkan yang digarap oleh orang non-muslim, selagi itu tidak ada zat yang haram maka itu tidak ada masalah. Artinya dalam surat ini adalah tentang sembelihan. Gitu. Oleh karenanya peran MUI terutama dalam dalam makanan halal itu penting sekali untuk mengontrol hal ini. Ini juga disebutkan dalam bidang sosial. Rasulullah SAW itu menerima pemberian hadiah dari Raja Maukokis dari Mesir yang beragama Nasrani dan tidak masuk Islam. Ini ada hadiahnya kepada Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW juga pernah diberi hadiah oleh Raja Ailah, yaitu raja musyrik berupa baghalah atau keledai berwarna putih dan burda atau selimut. Dan kemudian Nabi SAW mengirim ucapan terima kasih padanya. Ini diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Saudara-saudari, di bidang kenegaraan, ini ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, barang siapa berlaku zalim kepada kafir mu'ahad, nanti akan kita jelaskan apa itu kafir mu'ahad ya. Barang siapa berlaku zalim terhadap kafir mu'ahad, mengurangi haknya, membebani mereka dengan beban atau jizyah di luar kemampuannya, atau mengambil harta mereka tanpa keridhaan mereka, maka akulah nantinya yang akan sebagai hujah mematahkan orang semacam itu. Artinya Rasulullah SAW melindungi orang kaum kafir dari perlakuan yang zalim atau yang tidak adil. Yang disebut kafir mu'ahad di sini ialah orang-orang kafir yang telah membuat kesepakatan dengan kaum muslim untuk tidak melakukan peperangan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Orang kafir seperti ini juga tidak diperbolehkan untuk diganggu selama mereka masih menjalankan kesepakatan yang telah disetujui. Dan ini tampaknya sudah terpraktekkan di dalam kenegaraan kita, bagaimana kita menyepakati untuk bersatu dalam satu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu dibuat aturan kesepakatan bersama, mereka baik muslim maupun non-muslim itu setara di depan hukum. Kalaupun ada yang melanggar baik orang muslim maupun non-muslim, itu maka diberlakukan hukum-hukum negara yang itu dasarnya adalah keadilan. Oke, ini juga satu dalil bagaimana Rasulullah SAW selain menerima hadiah juga memberi hadiah, memberi bantuan, berkata sopan dan bersikap ramah. Dari Amr bin Su'aib dari ayahnya, ia berkata, aku menyembelih kambing untuk Ibnu Umar dan keluarganya. Ibnu Umar berkata, apakah engkau sudah dihadiahkan kambing ini juga kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Mereka berkata, belum. Ibnu Umar berkata, berikan sebagian untuk mereka karena aku gitu ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan aku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga hampir aku menyangka tetangga akan mendapatkan harta waris. Ini sebagaimana disebutkan di sini sangat jelas sekali kita berhubungan secara sosial dengan non-muslim itu adalah dianjurkan sebaik-baiknya adil, bertanggung jawab, jujur, dan seterusnya. Oke, di bidang lingkungan diriwayatkan dari Sauban yang mendengar Rasulullah SAW berpesan. Ini berpesan pada pasukan perang.
Orang yang membunuh anak kecil, orang tua renta, membakar perkebunan kurma, menebang pohon berbuah, memburu kambing untuk diambil kulitnya, itu akan merugikan generasi berikutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini kelihatan sekali betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat berperang pun Rasulullah itu sangat melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan itu. Di sini anak kecil, tentu anak kecil tidak ikut dalam peperangan, orang tua renta. Di sini juga dilarang membakar perkebunan kurma, menebang pohon berbuah, memburu kambing untuk diambil kulitnya, itu akan merugikan generasi berikutnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjaga lingkungan dalam konteks pembicaraan kita ini. Betapa dalam saat interaksi peperangan pun itu Rasulullah menjaga hal itu. Di sini juga ada satu riwayat dari sahabat Abu Bakar yang berpesan pada bala tentara perang. Aku berwasiat takwa untuk kalian, jangan bermaksiat, jangan melampaui batas, jangan penakut, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan hancurkan kebun kurma, jangan bakar perkebunan, jangan membunuh hewan ternak, jangan menebang pohon berbuah, jangan membunuh orang tua renta, anak kecil, balita dan perempuan. Ya, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita coba konfirmasikan dengan hak asasi manusia sejak dahulu kala, yang namanya nilai-nilai Islam itu sangat berpihak pada hak asasi manusia. Kita melindungi bahkan tidak hanya manusia-manusia yang lemah, tetapi juga bahkan lingkungan juga perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Ini ada 7 prinsip utama interaksi muamalah dengan non-muslim. Kita harus mengedepankan akhlak kita, keadilan, kejujuran, saling menghormati, bertanggung jawab, melindungi yang lemah, tidak merusak lingkungan sesuai aturan perundangan yang berlaku di daerah tersebut. Ini adalah 7 prinsip utama interaksi muamalah, bagaimana kita berakhlak dengan non-muslim. Berikutnya, bagaimana akhlak kita kepada non-muslim di bidang aspek ketuhanan dan peribadatan. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah di dalam Quran surat Al-Kafirun atau surat yang ke-109. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan untukkulah agamaku. Jadi surat Al-Kafirun ini asbabun nuzulnya adalah saat ada kaum kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sembahannya selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasulullah dalam surat ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. Ini dalam bidang ketuhanan. Jadi kita dengan orang kafir itu betul-betul harus tegas, kita tidak bisa bekerja sama dalam bidang ketuhanan dan juga dalam bidang peribadatan. Itu sangat berbanding terbalik ya, saat kita di muamalah tadi kita sangat menjaga, sangat berakhlak, menghormati dan seterusnya itu. Tapi kalau dalam bidang ketuhanan dan peribadatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpijak pada Quran surat Al-Kafirun ini, maka tidak ada kerjasama dalam bidang ketuhanan dan peribadatan. Walaupun seperti itu, saudara-saudari, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 128,
yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sekali lagi, walaupun kita itu tidak ada toleransi sama sekali untuk bekerja sama dalam ketuhanan maupun peribadatan, tetapi kita dilarang secara tegas untuk memaki sesembahan yang disembah oleh orang-orang non-Muslim. Ayat ini tadi menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah. Di zaman dulu ada seorang muslim yang mencela sesembahan orang-orang kafir. Lalu celaan tadi dibalas oleh orang kafir dengan berlebihan. Mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang amat tanpa didasari ilmu. Nah, oleh karena itu kita sangat dilarang, sekali lagi sangat dilarang secara keras itu untuk memaki sesembahan orang non muslim. Ya, kita tidak boleh untuk bekerja sama di dalam ketuhanan maupun peribadatan, tetapi kita dilarang untuk mencela sesembahan orang non-muslim, dan kita juga dilarang untuk merusak tempat ibadah orang-orang non-muslim. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hajj atau surat yang ke-22 ayat 40, yang artinya seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, berdasarkan ayat ini kita dilarang untuk merusak tempat ibadah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang tadi, bahwasanya di dalam peperangan pun kita dilarang keras untuk menghancurkan, merusak tempat ibadah, apalagi di masa tenang. Bahkan ini ada suatu kisah di dalam Sirah Nabawiyah. Dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'd dikisahkan bahwa ketika datang utusan Kristen dari Najran berjumlah 60 orang ke Madinah untuk menemui Nabi, Nabi menyambut mereka di Masjid Nabawi. Menariknya, ketika waktu kebaktian tiba, mereka melakukan kebaktian di masjid. Sementara itu para sahabat berusaha untuk melarang mereka. Namun Nabi merintahkan, da'uhum, biarkanlah mereka. Melalui perintah ini, sahabat memahami bahwa Nabi mempersilahkan mereka untuk menggunakan Masjid Nabawi sebagai tempat kebaktian sementara. Mereka melakukan kebaktian dengan menghadap ke timur sebagai arah kiblat mereka. Peristiwa bersejarah yang menunjukkan sikap toleransi Nabi ini terjadi di hari Minggu setelah Asar tahun 10 Hijriah. Peristiwa ini juga terekam dengan sangat baik dalam beberapa babon kitab sejarah seperti Tarikhul Umam wal Mulk, Sirah Ibnu Hisham, dan Sirah Ibnu Ishaq, dan lain-lain. Oleh karenanya, saudara-saudari, ini bisa kita jadikan dasar betapa menariknya peristiwa ini. Sementara saat ini kita mengetahui sebentar lagi kaum Nasrani merayakan Natal gitu. Kadang-kadang mereka juga kesulitan untuk menemukan tempat ibadahnya. Nah, ini bisa kita jadikan dasar. Tapi pasti akan terjadi pro kontra. Nah, karena terjadi pro kontra itu, kita sebaiknya juga kalau mengelola ini harus bijaksana dengan cara semua tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan dengan fasilitas pemerintah sebaiknya bagaimana yang sebaiknya dilakukan. Oke, saudara-saudari, ini hampir sama dengan yang tadi bahwa kita dilarang merusak tempat ibadah orang non-muslim. Di sini ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengutus Yazid bin Abu Sufyan ke Syam sebagai panglima perang, yang ia berpesan kepada Yazid sesuai pesan yang diberikan Rasulullah. Jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang sakit, jangan membunuh pendeta, jangan menebang pohon berbuah, jangan merusak bangunan, jangan menyembelih unta atau sapi kecuali untuk dimakan, jangan menenggelamkan sarang tawon dan membakarnya.
termasuk juga dilarang merobohkan atau merusak tempat ibadah seperti gereja, kuil, vihara, kelenteng, dan sebagainya. Bahkan para ulama dengan tegas menyatakan bahwa pelaku pelanggaran harus dihukum. Ini dari makna hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, sebagaimana juga kita bahas saat kita membahas tentang interaksi di bidang lingkungan tadi. Kita juga harus menghormati keyakinan non-Muslim, ya. Kita tidak boleh mencela, menghina mereka. Gitu. Kalau memang terjadi satu keinginan untuk berdialog, ya kita harus dialog. Dan ini tampaknya di Indonesia sudah bagus sekali, ya. Ada dialog antar agama, ada moderasi agama, dan itu adalah sebuah langkah-langkah agar kita itu mengamalkan nilai-nilai Islam ini dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta sebuah kedamaian. Jangan terprovokasi oleh provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kadang itu dilakukan karena ketidakmengertian mereka, kebodohan mereka, dan juga kadang-kadang mereka tidak bodoh tapi menggunakan itu untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri, kepentingan politik yang politik praktis dalam hal kekuasaan, sehingga terjadi kekacauan yang melemahkan pihak-pihak lain dan secara umum akan melemahkan negara Republik Indonesia ini. Oleh karenanya kita kalau betul-betul bisa berpedoman, berakhlak dengan sejatinya nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah akan terjadi kedamaian. Dan insya Allah saya juga berharap dan berdoa semoga negara ini, negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang diridhoi, diampuni oleh Allah, mempunyai banyak rahmat dari Allah dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.